Kekasih-kekasih Tuhan, di perjanjian lama, nabi-nabi Tuhan, hamba Tuhan, kalau bertemu Tuhan naik ke gunung Tuhan. Gunung Sinai, Musa naik ke gunung Sinai bertemu Tuhan menerima 2 loh batu, 10 commandment, 10 perintah Allah. Elia naik ke gunung Horeb, puncaknya gunung Sinai, menerima kekuatan yang baru untuk boleh akhirnya rapture terangkat ke surga. Zaman Daud mendaki ke gunung Sion, ke bukit Sion. Zaman hari ini kita menaik ke gunung hadirat Tuhan. Biarlah kita melalui pujian ini siap mendaki bukit Sion, gunung Sion. Hadirat Tuhan bersama kita. Yes. Ku mendaki ke bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Sama-sama ke bukit Sion. Ku mendaki ke bukit Sion, ku jalani bergandeng sama. Ku mendaki ke bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Sekali lagi ku mendaki ke bukit Sion, bersama-sama bergandeng tangan. Yes. Ku mendaki ke bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng. Oh haleluya. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Ku jalani, Ku jalani bergandeng tangan. Ku jalani bergandeng tangan. Tepuk tangan. Haleluya. Ku mendaki ke bukit Sion, ku jalani bersama-sama ke gunung hadirat Bapa, Yesus dan Roh Kudus Tritunggal yang Esa. Amin. Biarlah kita naikkan pujian ini. Bawaku ke gunung kudus-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, biar melalui pujian ini kita ke gunung hadirat Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Mazmur menulis mereka yang bersih tangannya, murni hatinya, dan mulutnya tidak memberikan sumpah yang palsu.
Oleh anugerah Bapa, Yesus dan Roh Kudus kita layak. Mari kita minta di bawah Tuhan ke gunung kudusnya hadirat Tuhan. Yes. Biar kemuliaan-Mu Tuhan melingkupi hidupku. Bawaku Tuhan, bawaku ke gunung kudus-Mu, ke tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Bawaku ke gunung kudus-Mu di tempat kediaman-Mu. Bawaku ke gunung kudus-Mu di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Mari dengan hati yang rendah, penuh kerinduan kita naik ke gunung hadirat Tuhan. Jangan terpengaruh dengan ketakutan dan kecemasan di kaki gunung atau di lereng-lereng gunung. Fokus kepada gunung hadirat Yesus, Bapa dan Roh Kudus. Yes Bapa, biarlah jiwa kami dipuaskan dalam hadirat-Mu Bapa. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu
memuji-Mu Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Engkau adalah Allah Tritunggal yang Esa. Mulutku kan selalu muji-Mu Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan. Mari kita angkat tangan kita, sebab itu ku memuji-Mu. Yes, angkat tangan kita bersama-sama. Kau yang di rumah-rumah, dimanapun engkau berada, nikmati hadirat Tuhan. Mulutmu selalu memuji Tuhan. Dan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan bagi-Mu, Yesus. Yesus kemuliaan bagi-Mu, Yesus kemuliaan bagi-Mu. Haleluya, tepuk tangan bersama-sama. Haleluya, yes. Kiralah Bapa bakaralah masyandara lamasyando. Mari angkat tangan kita, angkat hati kita. Bawa kami Tuhan ke gunung hadirat-Mu yang gunung. Kiralah masyandara mata syandera batasanto. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Ku sembah selamanya, ku sembah selamanya. Haleluya. Buka tangan kita bersama-sama. Makasih Bapa, makasih Bapa, makasih Bapa. Bapakku rindu bersama-sama menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Ajarku lebih dalam, Ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Katakan bersama, Bapakku pinta layakkan aku, Bapakku pinta layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, yes Bapa, tenggelam di dalam, kami tenggelam dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindu, Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Biarlah masing-masing kita berkata kepada Bapa, Bapakku rindu, Bapakku rindu menyenangkan-Mu Bapa, Menyenangkan, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu Bapa, Yesus dan Roh Kudus. ajarku lebih Yes. dalam Yes, untuk mengenal-Mu. Bapakku pinta Bapakku pinta layakkan aku, layakkan aku, bawaku untuk
menyembahmu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bertemu muka, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bertemu muka, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Tepuk tangan. Diam dalam bait Tuhan seumur hidupku dan selama-lamanya. Yes Bapa, yes Yesus, yes Roh Kudus. Biarlah setelah kita bertemu muka dengan Dia, kita tidak punya kata-kata lain kecuali pujian yang kita naikkan bersama. Ku mau menyenangkan-Mu Tuhan, ku mau menyenangkan. Yes Lord. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu.
kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai hati-hati dengan mulutmu. Pada tahun 1900-an di Amerika Serikat, pernah diadakan suatu penelitian terhadap 2 keluarga untuk meneliti pengaruh perkataan dan karakter terhadap keturunan mereka. Secara mengejutkan, hasil yang didapat adalah keluarga Jonathan Edwards yang mendidik anak mereka sesuai perkataan firman Tuhan memiliki keturunan yang berhasil. Sedangkan keluarga Max Jukes yang tidak memperhatikan perkataan mereka sesuai dengan firman Tuhan memiliki keturunan yang buruk dan tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa perkataan kita memiliki kuasa bagi masa depan kita. Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar lidah kita disebut sebagai lidah seorang murid? Yang pertama, mengendalikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Yakobus 3 ayat 5, 6, dan 8 berkata, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Hal ini harusnya menyadarkan kita bahwa dosa perkataan atau dosa lidah bukanlah sesuatu yang main-main. Daud sendiri menyatakan bagaimana dia memiliki tekad yang kuat untuk menjaga dirinya supaya jangan berdosa dengan lidahnya. Daud memberikan sebuah istilah menahan mulutnya dengan kekang, di mana kekang artinya melakukan kontrol, memegang kendali terhadap mulut atau perkataan kita. Memang bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan merupakan hal yang mustahil karena dengan pertolongan dari Roh Kudus, kita pasti bisa melaluinya. Yang kedua, menyadari bahwa semua perkataan kita diperhatikan oleh Tuhan. Perkataan merupakan ekspresi hati dan ungkapan dari apa yang kita pikirkan. Tuhan melihat kita jauh ke lubuk hati kita yang terdalam. Ia mengetahui segala motivasi hati kita. Mungkin orang lain dapat kita bohongi dengan perkataan manis dan lembut yang sebenarnya hanya sekedar menutupi hati yang busuk atau pikiran yang jahat. Tapi Tuhan tidak dapat dibohongi. Daud menyatakan dalam Mazmur 139 ayat 4, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dalam konteks dunia modern saat ini, di mana media sosial menjadi salah satu sarana komunikasi yang dipakai untuk mengungkapkan ide, pendapat, komentar, informasi, bahkan curahan isi hati, jari-jari kita sebagai alternatif lidah atau bisa dikatakan sebagai lidah yang menuliskan perkataan kita di medsos juga harus kudus. Jangan sampai jari-jari kita mengetikkan pesan hoax, yaitu berita sembarangan yang tidak terbukti kebenarannya, apalagi yang menimbulkan perpecahan, kebencian, kebingungan, bahkan penyesatan bagi orang-orang yang membacanya. Yang ketiga, mulut kita senantiasa memperkatakan firman dan puji-pujian. Salah satu cara efektif untuk menjaga agar kita tidak salah menggunakan perkataan adalah dengan menggunakannya secara benar, yakni dengan cara senantiasa memperkatakan firman Tuhan dan puji-pujian kepada Tuhan di setiap waktu, di setiap keadaan, di setiap situasi kepada semua orang. Sambil kita memuji-muji Tuhan, ingatlah apa yang Tuhan nyatakan melalui Yakobus dalam suratnya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Sebagai contoh, bila kita mengalami suatu kejadian yang kurang baik, kita tetap memperkatakan ucapan syukur kepada Tuhan dan bukannya bersungut-sungut, karena firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang keempat, menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan bahwa kita
harus mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perkataan adalah sesuatu yang nyata dan dapat didengar secara nyata. Namun, ketika perkataan diucapkan untuk menyatakan perasaan kasih kepada seseorang, hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang tidak berarti apa-apa jika tidak disertai dengan perbuatan nyata seperti yang dikatakan. Misalnya, ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, namun kita malas beribadah atau malas melakukan firman Tuhan, maka perkataan kita tidak bermakna sama sekali. Kita perlu menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dengan demikian, membantu kita untuk berpikir sebelum berkata-kata. Amsal 18 ayat 20-21 mengingatkan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan apa yang kita ucapkan. Biar dari mulut kita hanya keluar kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan. Menguatkan, bukan melemahkan. Ingat, Amsal 18 ayat 20-21 juga berbicara mengenai apa yang kita ketik di sosial media. Biar perkataan dan postingan kita memuliakan nama Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga. Salam kemenangan. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Rancangan kita sendiri bisa gagal, tapi rancangan firman Tuhan tidak pernah gagal. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama Allah, dan firman itu adalah Allah. Mazmur 1 ayat 3 berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan seperti pohon di tepi sungainya Tuhan. Orang yang menghargai firman akan bertunas, akan bertumbuh, berbuah, tidak pernah layu. Yang merenungkan firman-Nya akan selalu berhasil. Kita akan menggali firman bersama dan kita akan belajar bersama dalam tema dilarang balik arah. Saya ulangi, dilarang balik arah. Kita akan baca nats kita bersama-sama di Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya,
tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Seberapa sering kita menggunakan alat penunjuk arah dalam keseharian kita? Dengan kemajuan teknologi saat ini, kita sudah mampu menentukan arah melalui alat-alat atau jasa aplikasi yang bisa menunjukkan posisi kita ada di mana atau arah yang kita tuju kemana, berapa lama lagi akan sampai, baik melalui Waze, melalui Google, melalui aplikasi-aplikasi yang membuat kita lebih lancar. Kalau dulu kita mengandalkan kompas, sekarang sudah ada sistem GPS atau Global Positioning System yang sangat mudah untuk digunakan. Arah bukan hanya untuk menunjukkan tujuan, tetapi juga mengandung hal-hal atau persiapan di mana menjelaskan mengapa arah tersebut kita pilih. Dari persiapan-persiapan itulah kita dapat dinilai apakah kita sudah berhasil menentukan tujuan dengan tepat atau tidak. Jangan sekali-sekali kita pergi tanpa punya tujuan. Jangan sekali kita bekerja, bisnis, melakukan sesuatu tanpa ada tujuan. Mau nggak saudara saya naik pesawat, tanya sama kapten pilotnya, mau kemana nih? Kami juga nggak tahu mau kemana. Bahaya saudara. Kalau sampai ke tempat perang, bahaya kita. Bayangkan seorang atlet atau pelajar yang sedang menyiapkan diri untuk sebuah ujian atau pertandingan. Apabila ia kalah atau tidak lulus, maka ia akan ditemukan bahwa penyebab mereka kalah tidak lain adalah karena mereka salah merumuskan tujuan. Saya masih ingat, saya tidak mencoba menyalahkan siapapun, paling aman saya menyalahkan diri saya sendiri. Sejak SD, SMP, bahkan sampai SMA saya masih ingat. Pelajaran olahraga saya, guru olahraga saya mengajarkan semua jenis olahragawan. Saya masih ingat ujian waktu SMP itu ujian voli, surf, terima surf, lari, bahkan saya masih ingat lari 3,5 kilo. Nggak pernah lari, ujiannya lari. Waduh, sampai mau mati rasanya waktu itu. Tapi karena dinilai, lari ikut, sepak bola, bulu tangkis. Cuma golf belum ada waktu itu. Dan saya mau beritahu, dari SD, SMP, SMA, semua pelajaran dipelajari berenang, kasti. Wow. Dan karena begitu banyak jenis pelajaran olahraga yang dipelajari, baik teorinya dan prakteknya, semuanya saya nggak bisa. Sekedar bisa, pingpong bisa, ya lumayan, bulu tangkis bisa, tapi nggak jago. Lain dengan David Beckham, Lionel Messi, Ronaldo. Sejak lahir, sejak kecil, bola, gol. Sekolahnya pun bola, akademinya bola, institutnya bola, latihannya bola. Dan jangan ditanya, ini karena mereka jelas merumuskan tujuan hidup mereka. 1 Korintus 9:24 berkata, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Paulus sendiri membayangkan tujuan yang dikejarnya sebagai suatu pertandingan lari. Paulus percaya setiap kita memiliki trek atau lintasan yang berbeda dalam setiap panggilan hidup kita. Setiap waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kita, semua sama. Yang berbeda adalah respon kita. Kemarin gagal nggak apa-apa,
Bahkan hari ini kalah pun tidak apa-apa. Masih ada kesempatan besok. Kita tidak bisa merubah masa lalu. Tapi kita bisa merubah hari ini dan masa depan. Dalam hal ini, Paulus sangat memahami mengapa ia begitu kuat dalam mengejar panggilan dalam Kristus. Paulus memiliki pondasi keimanan yang sangat kuat. Didasari dengan pengalaman hidupnya, di mana Paulus pernah menjadi seteru salib Kristus sebelumnya. Maka ia tidak mau membuang kesempatan yang ada. Mari kita lihat Galatia 6 ayat 14. Paulus berkata begini dengan jujur, tetapi aku sekali-sekali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebelum bertobat, Saulus hidup sebagai seteru salib Kristus. Mengancam dan membunuh murid-murid Yesus. Meminta surat kuasa otoritas supaya jika ia menemukan orang yang mengikut jalan Tuhan, ia dapat menangkap mereka. Dan sampai hari ini model-model orang seperti Saulus masih ada. Dengan cara yang macam-macam. Sehingga martir pun tetap ada juga. Tapi darah martir tidak pernah sia-sia. Dan satu saat, Yesus sendiri menegur Saulus. Waktu dia menuju Damsyik, mau menganiaya orang percaya, dia jatuh, dia bertekuk lutut di bawah kaki Yesus, matanya dibutakan, dan dia mendengar suara dari Yesus. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Wow. Jadi Bapak Ibu, kalau kita dianiaya, karena ada Yesus dalam diri kita. Sebenarnya bukan kita yang dianiaya, Kristus yang dalam kita. Anda harus bangga untuk proses apa yang terjadi. Setelah bertobat dan menjadi hamba Kristus, Yesus, dalam suratnya kepada jemaat Filipi, kerap kali Paulus menyatakan sambil menangis bahwa orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus sangat-sangat dia menyesali kalau boleh jujur. Filipi 3:16 berkata, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Hidup dengan menjadi seteru salib Kristus bukan saja salah, tapi juga kalah. Kita kehilangan kesempatan untuk menaklukkan kedagingan kita. Kita menjadi terikat dengan hal-hal yang duniawi, yang justru fana dan tidak menghasilkan apa-apa, nothing, nehi, zero. Bapak Ibu Saudara, kekasih-kekasih Tuhan, padahal salib Kristus menunjukkan kita sebagai pemenang. Pemenang atas segalanya. Bahkan mengalahkan dunia. Dengan salib Kristus, peran kita sebagai garam dan terang dunia akan menjadi sangat kuat dan lekat. Sekaligus memancarkan cahaya kemuliaan daripada Tuhan atas hidup kita. Bahkan janji Tuhan kita bukan hanya menang, tapi lebih dari pemenang. Saya beri contoh. Ada ilustrasi yang disampaikan oleh banyak hamba Tuhan. Anggap ini ada Mike Tyson, petinju yang top waktu itu. Walaupun sekarang tidak top lagi tentunya. Udah usia, usur, dan sebagainya. Waktu dia tinju, dia yang tinju. Dan dia dapat medali, plus uang. Anda tahu? Mungkin medalinya untuk Mike Tyson sebagai petinju, tetapi uang semuanya hadiah untuk istrinya. Istrinya Mike Tyson tidak perlu bertinju, tapi dia mendapatkan semua hadiah dan uangnya. Ingat, Kristus sudah mati buat kita di kayu salib. Kita menerima pemulihan, kesembuhan, terlebih keselamatan kekal di surga. Yang pertama kita belajar, salah sama dengan kalah.
1 Korintus 9 ayat 26 berkata, sebab aku ini tidak akan berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ini nggak boleh dijadikan alat, boleh meninju orang atau menjadi profesi petinju. Enggak. Ini hanya sebuah ilustrasi. Kalau kita salah sama dengan kalah. Kita salah tujuan hidup kita salah menuju saran yang salah semuanya dan itu kalah. Kalau sudah salah, contoh, saya sering melayani konseling pranikah untuk pengantin yang mau menikah. Saya tanya, kenapa menikah? Ya, sudah umur Pak, nggak boleh. Nikah bukan karena umur. Semua orang punya umur. Ya, disuruh mama, waduh gawat, nggak bisa. Yang benar saya menikah karena kehendak Tuhan untuk menyelesaikan kehendak Bapa. Dan saya cinta dia cinta saya. Ini baru keren. Yang kedua, mematikan daging. Roma 8:13 berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Dalam Galatia 2:20 Paulus berkata, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Matikan kedagingan. Pujian ini berkata, ku telah mati dan tinggalkan dari cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tidak berarti lagi. Kita nyanyikan bersama-sama, bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana, kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, kau menebus hidupku. Oleh segenap kasih dan pengorbanan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mematikan kedagingan. Ini proses seumur hidup kita mengiring Yesus. Barang siapa mau mengikut Yesus, dia harus sangkal diri, pikul salib, dan mengiring Yesus. Pastikan Anda dan saya hari ini matikan kedagingan. Saya masih ingat, saya mau melayani pernikahan, fotografer. Waktu dia menghadap saya, sesi terakhir, saya tanya sama fotografer itu, istrimu sama Miss Indonesia yang kamu foto, cantik mana?
Dia bilang gini, jujur Pak ya, cantik Miss Indonesia Pak. Ya udah, kamu boleh pulang dan enggak usah nikah dulu sampai kamu berani ngomong bahwa istrimu yang paling cantik. Calon istrimu, kalau enggak bisa. Oh gitu maksud Bapak? Iya. Oke Pak. Akhirnya si cowok berkata, iya Pak, memang Miss Indonesia cantik-cantik tapi saya nggak mencintai dia, apalagi dia juga belum tentu mencintai saya. Dan calon istri saya paling cantik, lulus selesai. Saya sebenarnya tanya kepada calon mempelai wanita, ini cowokmu cakep nggak? Iya lumayan lah Pak. Loh kok bisa? Ya saya kan tahu Pak, ada aktor-aktor Korea yang lebih cakep dia. Ya udah, kamu yang batal menikah pulang. Dan mereka berdua berubah. Harus mematikan kedagingan kita. Begitu memilih satu pria, satu wanita jadi istri dan suami yang sah, Anda menolak yang lain. Yang lain boleh cantik, itu hanya boneka kayu dari India. Yes. Kita akan masuk yang ketiga. Memikul salib setiap hari. Saya tahu Anda dan saya sudah memikul salib. Pertanyaannya bukan hanya hari Minggu. Bukan hanya hari ibadah, pas Natal, Paskah, Pentakosta, kenaikan, atau pas perjamuan suci, tapi setiap hari, every day. Lukas 9 ayat 23 berkata, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Tidak ada ayatnya Anda berkata, sembunyikan hambamu di balik salibmu. Salib jadi tempat persembunyian, nggak ada. Yang betul memikul salib setiap hari. Lalu apa aplikasinya buat saya dan saudara? Galatia 6 ayat 14. Tetapi aku sekali-sekali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Bapak Ibu Saudara, yakinkan hari-hari ini saya dan saudara telah diampuni dosanya. Sejauh timur dari barat, Tuhan mengampuni dosa kita. Karena itu Anda harus bersyukur bahwa Anda mempersembahkan hidupmu untuk dilarang balik arah. Bertobat itu adalah berputar 180 derajat. Dari sini ke sana. Tapi kalau ke sana terus muter, balik lagi, itu 360 derajat. Karena itu dilarang balik arah. Kita naikkan sama-sama sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Angkat tangan saudara, dimanapun kau berada. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku pengampunan. Pengampunan yang kau beri,
pulihkanku. Yes. Aplikasinya dilarang balik arah, ingat. Anda dan saya sedang ada di jalan tol, freeway. Biasanya jalurnya jalur cepat. Saya belum pernah lihat di freeway atau jalan tol, terus ada tanda boleh balik arah. Bisa tabrakan, saudara. Nah, kita sedang ada di freeway, jalan lurus menuju ke kekekalan. Aku berlari-lari dengan satu tujuan, untuk menuju mahkota. Jangan balik arah. Kesalahan terbesar umat Israel adalah mereka udah keluar dari Mesir. Mereka 430 tahun dijajah di Mesir. Secara fisik, tubuh mereka meninggalkan Mesir. Tapi mohon maaf, Mesir belum keluar dari hati mereka. Setiap ada kesulitan, mereka berkata, Musa, lebih baik kami ada di Mesir, makan bawang pre, bawang merah. Tapi Musa berkata, tapi kamu diperbudak. Pastikan Anda dilarang balik arah. Umat Israel dilarang balik ke Mesir. Anda dilarang balik ke kandang babi. Anak yang hilang itu meninggalkan kandang babi, pergi ke rumah bapaknya, menerima jubah yang baru, sepatu yang baru, dan cincin yang baru. Kekasih-kekasih Tuhan, pastikan kita tidak sedang menuju berbalik arah. Tapi kita terus lurus. Sebab Yohanes 14 ayat 6 berkata, Yesus adalah jalan. Waktu Anda tiada jalan, enggak ada jalan. Bersama Yesus engkau dilarang balik arah. Terus jalan sama jalannya Yesus. Yesus adalah kebenaran. Kita enggak pernah ada yang selalu benar dan tidak pernah salah. Tapi kita harus bertobat dosa kita dan mau dibenarkan dan hidup dalam kebenaran. Dan kehidupan, mari hidup, persembahkan hidupmu. Pastikan jalan kebenaran dan hidup ini menjadi praktek nyata hidup kita hari-hari ini. Tekanan sakit penyakit, bahkan hari ini tekanan pandemi. Tetapi hari ini saya memberitahukan, kebingungan saudara, hal yang menekan saudara jangan buat Anda berbalik arah. Kadang doamu belum dijawab, pengharapanmu belum nyata. Terus, jangan balik arah. Kembali ke hidup yang lama. Ingat, ku telah mati dan tinggalkan dari cara hidupku yang lama. Hari ini saya dan Anda sepakat. Naikkan pujian ini dan Anda berkomitmen, ku telah mati. Ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Yes Lord. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Pastikan saya menutup firman Tuhan ini, Anda bertekad hanya satu. Jadilah padaku bukan seperti yang ku ingini. Anda buat proposal, Anda memaksa Tuhan tanda tangan, kebalik. Yesus saja di Taman Getsemani berkata, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu. Ingat, Tuhan Yesus Kristus bersama Bapa dan Roh Kudus tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat. Dia selalu tepat, dan tepat. Mari kita buka hati kita mau jujur,
bahwa beberapa kali Anda sedang berbalik arah. Ayo bertobat. Beberapa kali Anda punya rencana. Waduh, saya kayak nggak jodoh Pak sama suami dan istri saya yang sekarang. Saya lebih cocok sama mantan, saya nggak ada. Jangan berbalik arah. Dan ingat, hati-hati dengan reuni-reuni yang menyebabkan CLBK, cinta lama belum kelar. Cinta lama bersemi kembali. Tetap jangan balik arah, setia. Mari kita berdoa. Sempurnakan firman-Mu yang tak pernah gagal. Terkadang kami berbalik arah. Tapi hari ini kami sepakat dilarang berbalik arah. Kami harus sepakat untuk terus ikut Yesus, mengiring Yesus. Siap sangka diri, pikul salib. Mematikan cara hidup kami yang lama. Mesir-mesir yang masih dalam hati kami buang. Kami sedang menuju ke tanah perjanjian. Dan Bapak, ampunilah dosa dan pelanggaran kami. Kamu menjadikan Yesus menjadi juru selamat kami untuk yang pertama kalinya. Dan kami dan seisi rumah kami diselamatkan. Bapak, ada beberapa teman kami yang sedang sakit, yang mengikuti program ini. Bukan hanya Kau sembuhkan mereka, tapi selamatkan mereka. Pulihkan mereka, dan penuhi dengan kemuliaan-Mu. Kemuliaan Bapa, kemuliaan Yesus, kemuliaan Roh Kudus selama-lamanya atas-Mu, untuk Engkau sehat, pulih, pegang bagian tubuhmu yang sakit, dan katakan sembuh oleh bilur Yesus. Bebas dari tekanan. Dan Kau bersukacita berbahagia bersama Yesus, yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dalam berkat Bapa dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Amin. Deklarasi iman Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 91, dalam lindungan Allah, Bapa Surgawi, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam
berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubur pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan gempanya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau seribu orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab Dia mengenal namaku.
berseru kepadaku. Aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan